Gajah Mada 84, 86 Semarang, 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Senang banget Cek ini bisa kembali hadir menjumpai Anda di kesempatan hari ini di Kamis ya. Hari ini di Kamis terakhir bisa 3, 4 gitu ya. Saya bersama dengan si Bling sudah tergabung melalui aplikasi Zoom. Sama sapa dulu ada Miss Sylvie, selamat siang. Halo siang, Apa kabar Miss? baik. Puji Tuhan. Miss Omi juga apa kabar? Baik. Baik. Itu dia yang mulia. Actually kita sedang ada dalam satu tempat di studio, senang banget ya. Tapi itulah puji Tuhan bisa memanfaatkan teknologi supaya kita tidak kehilangan konten. Good news dan saya spesial ya. Supaya bisa buat ya tetap ada yang catatan-catatan khusus gitu ya. Seperti itu. Oke, dan senang banget finally kembali ke Semarang. Boleh cerita ini ada dalam rangka apa nih, Miss Sylvie? Iya, sekalian lagi ada Heeh. kerjaan, Kak. Mm-mm. Lagi ada kerjaan ya. Iya, Jadi senang kalau sering-sering mampir ke sini kita bakalan biar nggak kangen. iya, iya. Padahal kangen juga bisa liatin ya. Iya. Oke, well, kalau kita kemarin ngobrol soal refleksi, sekarang karena masuk 2024, resolusi. Nah, resolusi ini apa sih? Jadi kayak habit, jadi rutinitas aja atau mungkin lebih ke definisi deh, Miss Sylvie dulu. Oke, kalau buat aku resolusi tuh lebih kayak goal atau tujuan ya, Mm-mm. atau impian yang aku pengen raih biasanya dibikinnya di awal tahun gitu ya. Mm-mm. Jadi biasanya goalnya ya untuk supaya memperbaiki diri atau Mm-mm. ada hal-hal yang pengen aku capai di Yes. tahun ini gitu. Jadi biasa resolusi itu mungkin bisa dibilang juga kayak tahunan ya, tapi Mhm. buat aku itu bukan sekedar kayak oh tiap tahun pasti bikin resolusi gitu, tapi ada hal-hal yang eh, pengen aku achieve dan biasanya pasti beda sih dari tahun ke tahun gitu dan Mhm. itu dengan aku bikin resolusi itu juga membantu untuk aku bisa fokus gitu. Oh, tahun ini tuh apa ya yang pengen aku capai gitu. Jadi buat aku resolusi tuh sangat penting dan lebih dari sekedar cuma rutinitas aja gitu. Oke, jadi kayak peta jalan juga ya? Betul. Iya, peta Ya. jalan. Oke, Miss Omi. Kalau buat aku resolusi itu kayak eh aku netepin Mm-mm. bahwa ada things to do sama apa yang harus aku not to do Mhm. Ya. gitu. Jadi bisa bisa tahunan tadi mungkin atau bisa Mhm. itu step by step 3 bulanan dan Mhm. sebagainya gitu. Tergantung bagaimana kita mau melakukannya ya. Yes. Dan lebih ke sebagai resolusi juga bagian dari tekad juga ya, mau komitmen Mm-mm. gak sih gitu Ya. untuk melakukan perubahan itu gitu sih. Mm-mm. Kurang. Jadi bisa jadi itu nanti di tengah jalan revisi atau diubah kayak gitu bisa, tetapi setidaknya kita punya mau kemana nih? Ada Mm-mm. arah itu ya. Mm-mm, Jadi Ya, betul. buat Miss Naomi dan Miss Sylvie, resolusi penting banget ya. ya Penting. penting. Sangat penting Mm-mm. gitu misalnya ya. Dan kalau kita ngomongin resolusi ini, pasti akan selalu terkait dengan yang namanya hambatan, tantangan untuk mewujudkan resolusi itu. Nah, gimana sih ngadepin ini untuk yang apa namanya yang udah pas atau yang udah lalu kalau ngelewatin tantangan itu dan hambatan kayak gimana? Seninya seperti apa? Bisa Em, Umi, ya, silakan. kalau hambatan pasti ada ya di tengah Yes. jalan ternyata susah dilakukan ataupun males gitu ya. Eh, Ternyata eh. nggak terlalu penting gitu ya. Gitu. Ada ketemu gitu juga. Ada ketemu gitu juga Oke. kayak mungkin bukan prioritas sekarang gitu karena ketika ngejalanin tuh nggak semudah itu ya gitu. Jadi Hmm. tapi ya terus berusaha untuk kalaupun memang menjadi tidak terlalu penting cari yang lebih penting untuk itu Hmm. tetap dijadikan resolusi gitu karena resolusi kan bisa bisa macam-macam ya maksudnya Heeh. bisa untuk apakah hubungannya sama eh, ilmu pengetahuan, ataupun belajar sesuatu, ataupun Yes. resolusi untuk memperbaiki hubungan Ya dengan kayak keluarga upskilling gitu. juga ya. Betul, kurang Resolusi lebih kayak upskilling kayak gitu juga bisa kan. iya, betul. Kayak pengen belajar bahasa suatu gitu ya. Betul. Program tertentu itu juga termasuk nih soalnya. Nah, kalau tantangan dan hambatan pasti ada. Iya. Cuman
ngelewatinya seperti apa? Mungkin punya seni tersendiri. Nanti bagian tips Iya, triknya ya. iya, iya, iya. Siap. Oke. Eh, Silakan. jadi seninya mungkin lebih ke apa Mm-mm. ya? Di tengah jalan kan kadang ada situasi atau orang sekitar mungkin yang kayak ngapain fokus ke situ gitu atau Mm-mm. kayak ih udah nggak zaman atau gimana gitu ya. Padahal kan Mm-mm. kita punya terjemahan resolusi masing-masing ya. Yes, itu Nah, dia. itu yang harus terus itu yang bikin down gitu. Jadi Mm-mm. dari awal tahun mungkinnya untuk semangat banget ya. Mm-mm. Wah, saya punya resolusi ini dan ini di Mm-mm. tengah jalan ketika orang-orang sekitar mempertanyakan, kok gitu sih? Atau diri kita juga mempertanyakan Ikutan mempertanyakan. kok nggak ada hasilnya sih gitu ya langsung tiung, terjun bebas gitu ya. Mungkin triknya Iya. harus cari mood boosternya ya. Aha. Nah, jadi aku belajar bahwa harus cari titik baliknya tuh harus apa Hmm. dan balik ke value kita. Yang penting ya Yes. nilai-nilai yang kita Mm-mm. punya tuh apa. Jadi kenapa sih di awal tuh pengen punya resolusi itu gitu kan. Mm-mm. Tujuannya apa kita balik lagi ke awal gitu dan ketika kita nemuin mood boosternya dengan Iya. cari kalau kalau aku mungkin mood booster aku tuh orangnya suka cari solusi gitu. Jadi ketika lagi down gitu ya, memang aku pikirin gitu, kenapa ya bisa turun gitu, kenapa bisa nggak mood lagi gitu. Dicari akar masalahnya gitu. Oh ya ternyata terlalu banyak dengar kata orang gitu ya. Oh ternyata eh, apa di awalnya memang kurang firm gitu ya. Mm-mm. Jadi aku cari cari hal yang membuat aku untuk lebih firm lagi apa Mm-mm. gitu. Lebih kuat lagi apa? Cari alasan yang lebih kenceng lagi gitu. Kalau kemarin berarti alasanku belum terlalu kenceng Mm-mm. untuk menaruh resolusi itu gitu. Mm-mm. Tapi ketika makanya ditempa orang gitu ya, ditempa suasana langsung runtuh tuh resolusinya. Berarti memang kurang kuat gitu. Iya, iya. Reasonnya gitu. Jadi aku Mm-mm. cari lagi reason yang lebih kuat gitu untuk supaya bangkitin lagi. Oke, kemarin mungkin dari pintu depan nggak bisa jebol nih gitu ya. Ya Mm-mm. carilah pintu samping gitu atau misalnya jendela atau garasi gitu ya untuk masuk lagi gitu. Kurang lebih seperti itu. Iya sih, mesti firm kalau enggak kita kayak dipertanyakan aja terus kita setuju dengan pertanyaan itu. Iya ya, iya langsung zuzuzut. Iya, betul. Tiba-tiba kita yang turun dari 9 tuh ke level 0. Aduh, gimana dam? Itu ya. Jadi Iya. tantangan dan hambatan selalu ada. Um, Miss Sylvie? Ya, Mm-mm. kalau aku sih biasanya tantangannya tuh sebenarnya lebih ke disiplin aja sih. Oke. Kadang aku tuh kayak misalnya awal-awal tahun nih Aha. masih semangat gitu ya, begitu dapat tengahan atau dekat-dekat agak ke akhir tuh bisa kurang disiplin atau lupa gitu. Jadi aku suka bikin reminder sih. Mm-mm. Aku beberapa bulan sekali tuh suka aku review resolusinya tuh masih on progress nggak nih, masih on the track nggak nih gitu. Terus biasanya aku tuh suka share sama teman-teman terdekat Aha. lah ya, kayak Mm-mm. sahabat. Kita suka saling remind gitu. Gimana nih udah sampai mana resolusinya gitu. Mm-mm. Kesulitannya di mana. Jadi saling sharing terus ya jadi dimotivasi lagi. Ayo ayo semangat gitu. Diingetin lagi untuk bisa balik lagi ke resolusinya gitu. Jadi biasanya ya itu sih hambatannya lebih karena disiplin, gak fokus gitu, Mm-mm. terus kesibukan gitu kan, jadi lupa Ya, punya resolusi ini nih ternyata gitu. Jadi ya solusinya sering-sering di-review aja gitu. betul. Yang namanya resolusi itu kalau apalagi yang butuh dengan pencatatan dan segala macam tuh yang Mm-mm. tiba-tiba tanggal 3 semangat, udah 15 belum dicatat lagi Iya. gitu ya. Kayak saya pengen mencatat ke pengeluaran. Padahal diri sendiri itu pun gak kecatat-catat tanggal 3 semangat. Ternyata bolong-bolong dari tanggal 10 sampai tiba-tiba 25. Kok cepet banget ya Iya, harinya. Iya, benar-benar. betul. Aduh, nggak disiplin. Padahal udah bisa mikir, ini mumpung 25 Januari dikejar aja. Notanya yang hilang apalah. Aduh Tuhanku. Iya, Kayak benar. gitu. Keren ya, soalnya jadi memang sih kadang hambatannya ke disiplin. Kalau itu Hmm. butuh pencatatan yang daily, daily note gitu ya. Oke, nah pernah nggak sih punya resolusi yang out of the box atau kalau kita pinjem anak-anak terkini itu resolusi tergila? Yang kayaknya di luar banget. Ini enggak sih, ini bukan aku tapi mau coba. Pernah nggak? Kalau misalnya Hmm, kayaknya sih enggak ya. belum pernah. Belum pernah. Malah direlatin sama value ya. Iya, karena Nah,
yang relate aja kita di tengah jalan bisa punya tantangan gitu. Sip. Apalagi yang nggak relate itu Heeh. kayak misalnya ngikutin tren gitu ya. Heeh. Itu nggak ada basicnya yang kalau kita ya, kalau aku gitu nggak ada basicnya nanti ujungnya sih lebih nggak kena ya mungkin ya gitu. Ini nih catatan baik ini. Ini nih kalau saya ilustrasikan sama dengan kayak kita tuh sedang melakukan banyak list kebenaran yang mesti kita lakuin. Itu aja belum semuanya, dicampur-campur ya nggak bener misalnya kayak gitu ya. Iya, Ini buat saya sendiri sih ya, saya nangkep dari hal ini seperti itu. Bener juga sih. Kalau yang out of the box kayaknya nanti dulu deh yang ini aja masih. Oke. Miss Sylvie, sama kah? Kalau Kurang aku lebih. pernah sih out of Oh, the pernah. box-nya, tapi lebih Oke. ke pengen diet Apakah? turunnya 20 kilo langsung gitu. Ternyata gak bisa gitu ya. Jadi akhirnya di tengah-tengah jalan aku revisi resolusinya. Kayaknya gak bisa deh 20 kilo, kayaknya gak Lagian make masih sense imut kayak ya. gitu 20. Dulu aku lebih gemuk dari ini pernah. Jadi It's okay. ya jadi ya akhirnya habis itu aku review kayaknya nggak bisa sih. Yang relevan aja ya, yang bisa tercapai misalnya 5 kilo dulu gitu. Akhirnya aku review ulang resolusinya gitu. Terus dulu sebenarnya aku pernah sih bikin resolusi tuh pengen kayak apa ya, mungkin bukan resolusi jangka pendek ya, lebih resolusi jangka panjang tuh aku pengen punya rumah sakit gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku akhirnya revisi. Menurut aku kayak ya rumah sakit mungkin bisa, tapi mungkin bukan saat ini gitu. Mungkin itu apa ya istilahnya, mungkin jangka panjang dan ya menurut aku sih cukup out of the box karena aku nggak ada background istilahnya dokter atau Ya. background keluarga yang dokter juga gitu, tapi lebih ke apa ya, lebih ke beban hati pengen nolong orang, terus aku Yes. jadi kepikiran pengen punya solusinya tuh pengen punya rumah sakit gitu. Tapi ya memang belum tercapai sampai saat ini, cuma aku masih doakan gitu Iya, ya amin. dan Mesti dikandung sih ya, Miss. ya Dikandung dulu betul. nanti suatu saat pasti dilahirkan kok. Kalau itu dititipin benihnya dari Tuhan kan. Betul, betul, Apalagi betul. basicnya adalah kasih, compassion kayak gitu Ya, kan. Love and betul. compassion tuh sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari Yes. apa sih? eh womenpreneur apa sih pebisnis Iya. sepertinya Iman. Iya. Terus kemudian itu tuh memang tidak terpisahkan kasih. Saya juga baru belajar kasih dan belas kasihan tuh tidak akan terpisahkan. Kalau sudah ada benih yang dititipin, dikandung aja nih Miss Sylvie. Yes. Someday nanti bakal dilahirkan dan kayaknya Tuhan pasti ingetin. Amin. Ya, Ketika kita udah beresin satu persatu perfectly betul. bersama dengan Tuhan, satu-satu ini udah semua. Nah, ini nih dulu pernah. Tiba-tiba kita, oh iya ya, langsung gas. Amin. Yes, Saya amin. jadi ikutan excited. Ya Tuhan dengar gitu ya. Oke, itu out the box-nya ya. Iya. Terus, nah gimana sih ini mungkin juga tips ini. Gimana tetap enjoy terus termotivasi dengan yang namanya resolusi atau buat ngejar resolusi. Karena kan kita pernah bahas yang namanya burnout ya. Ada waktunya ketika kita meskipun tidak harus dinikmati selama beberapa waktu, apalagi sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Kita mungkin cukup tersentak sedikit gitu. Oh iya mesti balik lagi. Nah gimana sih punya stay enjoy, stay motivated gitu ya, termotivasi. Misalnya. Kalau aku mungkin apa ya, mencoba untuk step by step aja ya. Kayak kalau aku tipe orangnya yang pengen langkah-langkah besar sih sebenarnya. Pengen achieve-nya langsung sekali melangkah kayaknya achievement-nya langsung 100 gitu ya. Gitu. Tapi itu malah bikin stres. Karena ekspektasi terlalu tinggi ya, terlalu berlebihan dan Pada awalnya pernah pernah, nggak? sering. Oh, Dan aku oke. tipenya orangnya yang gampang bosen. Oh, yes. Gampang mudah sekali berganti-ganti. Jadi kalau dibandingin Cici, aku termasuk yang kurang menekuni resolusi. Jadi mungkin tidak setahun akhirnya resolusi punya berapa? Wah, punya segudang resolusi tapi nggak ada yang nggak ada yang nyampe juga gitu. Karena itu ya, begitu begitu pengen resolusi ini pengennya sekali satu langkah dua langkah pengen jadi. Padahal kan itu nggak mungkin gitu. Tapi belakangan makin kesini aku makin belajar ya. Mungkin harus makin dewasa juga. Makin belajar bahwa lihatlah hal-hal kecil
lakukanlah hal-hal kecil yang di depan yang bisa kita lakukan gitu, yang bisa aku lakukan gitu. Jangan terlalu berekspektasi juga besar, tapi jangan sampai itu hilang ekspektasi juga gitu. Makanya step by step mulai dari langkah yang kecil, dan itu yang diajarin orang tua kita ya. Untuk yuk lihat juga dong progres kecil kamu gitu. Jangan selalunya membandingkan dengan yang lebih wow, yang lebih wow. Kenapa ya sih dia bisa sampai sana gitu kan? Tapi kita mengapa terus gitu. Aku jujur aku ngelakuin gitu, mengapa terus sampai akhirnya nggak ngelakuin apa-apa. Padahal ya udah tutup mata aja lah sama yang orang lain punya gitu. Step by step aja yang aku mau lakukan. Ketika dijalanin gitu ya, ketika dijalanin dan terus menekuni, akhirnya kok nyampe juga gitu. Walaupun mungkin waktunya awalnya wah kayaknya ini 3 bulan bisa, ternyata 1 tahun gitu atau 2 tahun gitu ya. Tapi ketika udah nyampe di situ dan kita look back, wah perjuangannya udah segini banyak loh dan bisa sampai akhir, itu kayak lebih amazed gitu. Merinding ya. Eh, Bener sih, iya. Tapi mulai kapan sih Miss mulai kayak yang stop untuk kayak nggak ngintip-ngintip gitu. Meskipun kadang kita butuh ya untuk ngintip sedikit, tapi tidak fokus ke situ ya. Kayak orang kalau naik motor kan juga gitu atau naik mobil ya. Kalau ngintip ke spion terus gitu ya, atau ngintipin orang terus, nanti kita nggak lihat ke depan gitu ya. Iya. Nah itu kayaknya jalannya seperti itu juga. Mm-mm. Itu mulai kapan Miss mulai bisa untuk fokus kepada apa istilahnya resolusi, atau yang namanya resolusi itu kan resolusi, apalagi misalnya itu suka dengan solusi ya. Resolusi pasti disukai banget Iya. untuk apa mencari jalan, kembali mencari jalan gitu ya. Iya. Itu mulai kapan? Mulai setelah berjalan sekian lama atau beberapa saat sudah mulai? Mungkin habitnya mulai ketika udah masuk dunia kerja. Oke. Karena mungkin Mm-mm. sebelum dunia kerja kan nggak benar-benar, Mm. kebetulan orang tua kan juga bisnis ya. Ini kita Mm-mm. lagi nerusin usaha orang Yes. tua. Mm-mm. Sebelum bisnis kan ya kita hidup masing-masing ya. Mm-mm. Apa orang tua nggak terlalu eh, kita diskusi, tapi kan yang Mm-mm. jalanin kita. Tapi begitu bisnis semuanya kan relate ya. Kita Ah. berempat relate, apa yang kita lakukan berempat, hasilnya dilihat berempat, dinikmati berempat gitu. Dan di situ aku ya baru mulai merubah ya. Mhm. Sama ini aku terlalu perfeksionis atau terlalu mau step-stepnya besar gitu ya, hasil-hasilnya besar gitu kan. Tapi setelah di dunia bisnis, papa mama menjadi mentor yang sangat luar biasa, khususnya untuk aku dalam berkomitmen setia dalam perkara kecil ya bahasanya ya, mungkin Mhm. bertanggung jawab sama hal-hal kecil di Mhm. depan. Dan ya kurang lebih itu udah sekitar 10 tahun, sorry lah, 9 tahun yang lalu lah, Wah. mulai mulai merubah Mhm. mindset. Wah, ini sesuatu yang sulit apa gampang nih kalau Miss Om bilang, karena kan tadi sempat dibilang sebenarnya kalau saya sendiri habitnya adalah melangkah dan langsung 100 gitu ya. Itu susah nggak untuk bergeser ke hal yang mencoba untuk berbagi, kayaknya mungkin juga nggak terlalu sulit ya karena ada keinginan ya. Miss Om. Kalau Gampang-gampang susah. Sulitnya ada kalanya lupa nggak? Oh iya, mesti balik lagi gitu. iya kadang tuh merasa apa ya, ya itu ya, Mm. di sharing-sharing sebelum aku ini kan ngomongnya soal Mm-mm. rumput tetangga ya. Ya. Ha-ha. Banyak banget rumput tetangga yang di sekeliling kita tuh Mm-mm. Menggoda. hijau, menggoda gitu ya. Jadi cukup sulit dan kok dia bisa aku nggak bisa gitu. Mm-mm. Jadi tapi yang menjadi gampang adalah kita beruntung kita ngalaminnya berdua ya. Yes. Jadi kayak ada temen Ya, gitu betul. seperjuangan, ketika aku Mm. down, Cici yang ngingetin. Ketika Cici down, aku yang ngingetin. Jadi kita siblings yang tak terpisahkan. Aduh, itu memang bener loh. Kalau kayak nggak sendirian, ya apalagi sudah tahu pasti nih sebelahnya pasti ada. Kalau yang lain kan mungkin, aduh, ada Tuhan. Kadang kita mempertanyakan, ya Tuhan sih, tapi kan, nah, tapi kalau ini benar-benar real, ada kakak, ada mama yang kayak yang bisa disentuh itu rasanya beda banget, iya ya, kayak kuat banget gitu ya, nggak Iya. sendiri dan gampang banget untuk fokus. Oke. Pertanyaan yang sama, Miss Sylvie. Tetap enjoy dan termotivasi. Oke. Mungkin
sama juga ya. Jadi Mm-mm. memang karena ada orang-orang sekeliling juga. Mm-mm. Dan biasanya sih kalau aku lebih ke lihat tujuannya. Jadi Ya. kenapa aku bikin resolusi itu? Misalnya aku Balik lagi tahun ke tujuan kemarin ya. tuh iya, misalnya aku tahun kemarin tuh resolusinya tuh seminggu 2 kali harus olahraga gitu. Eh, Terus aku eh, pernah tuh lagi padat banget kan, lagi keluar kota terus gitu. Terus nggak sama sekali olahraga tuh selama seminggu itu gitu kan. Kayak bawaannya juga rada mager gitu. Terus diingetin lagi, kenapa kamu pengen olahraga? Oh iya supaya sehat gitu, supaya nggak sakit-sakitan karena Mhm. aku juga fisiknya agak lemah Aha, gitu. Nah ya. jadi begitu aku diingetin tentang tujuannya supaya badan aku lebih sehat, lebih bugar gitu ya. Jadi itu juga memotivasi aku untuk oke, ayo harus dilawan nih, kemalasannya harus dilawan gitu, Mhm. magernya harus dilawan. Ayo lakuin aja gitu. Maksudnya tetap Mhm. olahraga gitu. Jadi itu juga bisa memaksakan diri untuk karena memang tantangannya banyaknya lebih di itu ya, mager Iya. mungkin atau Cuaca ya nggak sih? iya cuaca, apalagi kalau lagi hujan misalnya gitu ya, atau lagi sibuk banget gitu. Jadi Heeh, betul itu sih. sih tantangan-tantangan hambatannya. Jadi aku coba memotivasi diri dengan ngingetin tujuannya dan gimana supaya bisa enjoy itu aku ngejalaninnya nggak dengan terpaksa dan aku Mhm. kayak coba untuk nyelipin hal-hal yang bikin aku enjoy gitu. Misalnya sambil Mhm. olahraga aku sambil dengerin musik atau Mhm. misalnya sambil olahraga aku sambil, ya nyanyi-nyanyi atau apa Mhm. gitu. Jadi, Mhm. aku ngejalaninnya juga, oh olahraga tuh bukan sesuatu hal yang berat gitu, tapi olahraga tuh, itu sesuatu hal yang bisa enjoy juga gitu, lebih ke Mhm. situ sih. Jadi, ya harus dibangun ya hal-hal itu tuh harus Mhm. kita yang meng-create itu sendiri gitu, Mhm. nggak bisa, kita nuntut orang-orang sekitar untuk atau, suasana bikin kita jadi, Iya. eee misalnya nih, kenapa kamu nggak mencapai resolusi? Karena orang-orang sekitar nggak mendukung misalnya, atau karena suasananya nggak mendukung. Ya itu kan harus kita yang mem-create itu ya, Heeh, yang membuat suasananya betul. mendukung ya kita sendiri juga. Jadi itu yang jadi reminder aku untuk tetap stay enjoy dan Mhm. menikmati resolusi itu gitu. Iya sih, musik Mhm, kita sendiri yang diketuki ayo gitu ya. Kalau mhm, misalnya eh, resolusinya hidup sehat gitu juga begitu sih Nul ya. Olahraganya susah ya. Yaudah makannya yang dikurangin, makan manis, makan apa gitu. Apalagi kalau sampai ke usia tertentu kayak saya gini ya misalnya, duh kok ngantuk ya kan ketakutan tuh. Wah jangan-jangan gitu. Langsung general check up. Oh lumayan lah meskipun apa namanya, Border. iya ambangnya lo kok bahaya juga. Nah langsung lah berani tuh. Ya enggak ini ternyata lumayan loh. Maksudnya kan kita juga ya kalau lihat termotivasi. Ya supaya tetap enjoy dan tetap termotivasi ternyata emang mesti balik ke tujuan. Tujuannya apa sih? Tujuannya biar sehat ya. Kalau Slim udah enggak ya Miss? enggak, Tar lebih ke aja dulu deh. sehat, dan Penting bugar. sehat. Betul. Sehat dan bugar itu bisa melakukan lebih banyak to do list ya. Kalau yang Mhm, misalnya bilang mesti ngelis to do ya, things to do. Nah, iya, kita bisa ngelakuin lebih banyak hal gitu. betul. Misalnya, well ini ada tips seru nggak sih yang bisa dibagi? Mungkin termasuk ngelewatin tantangan, ngelewatin hambatan, yang mungkin tiba-tiba, oh iya ini. Nah, Miss Omi dan Miss Silvi, silakan. Siapa dulu nih? Nah, Em, tips seru ya. yes. Kalau aku mungkin salah satu tipsnya mesti kuat mental ya ketika resolusi itu. Mm-mm. Bahasa sekarang mungkinnya revolusi mental juga. Supaya bisa punya resolusi harus Mm-mm. mental mental kita, pemahaman kita, Mm-mm. pemikiran kita juga harus dibenerin Mm-mm. gitu. Dan mungkin itu tips yang aku selama ini Ya. juga lakukan gitu. Mm. Bagaimana eh, ketika memperbaiki cara paham, cara pemikiran, akhirnya menjawab juga ke resolusinya Mm-mm. gitu. Contoh, Ya. mungkin kasih contoh ya. Yes. Em, buat aku tuh, aku lumayan orang yang nggak terlalu gaptek lah ya, Mhm. gitu. Suka teknologi lah Suka ya. teknologi.
tapi juga bukan yang suka nyari teknologi baru tuh apa tuh nggak terlalu lah. Heeh. Dan sekarang dunia sekarang ya ampun, ternyata teknologi tuh udah berkembang begitu cepat. Ya, tinggal kedip aja udah yang nambahnya apa ya? Betul, betul. Dan aku kayak wow, apalagi sekarang udah dunia AI gitu kan. Mm-mm, Sempet tuh masih ambigu ya kayak mm-mm. AI arahnya kemana? Karena di mana ada teknologi baru, kejahatan baru juga ada nih gitu kan. Iya, selalu, betul. Betul, jadi kayak Mm-mm, kayak worry gitu kayak, mm-mm, aduh kayaknya nggak perlu lah yang teknologi ini dipelajarin mungkin ya gitu ya. Tapi kalau setelah dipikir gitu ya, ternyata yang belum berkembang adalah mental pikir aku gitu. mhm, Cara berpikirnya yang belum berkembang gitu. Dan akhirnya setelah memang ikut beberapa mhm, beberapa apa namanya seminar gitu ya mhm, tentang teknologi AI gitu ya. Wih, ternyata kalau dipakainya secara positif gitu ya, kita tahu batasan-batasannya dan tahu pintu-pintu mana yang harus dibuka tuh itu keren banget gitu. mhm, Dan itu aku pakai untuk jadiin resolusi aku juga gitu mhm, untuk terus berkembang lagi untuk melek lagi nih sama teknologi gitu. mhm, Karena aku takut ketinggalan zaman banget gitu. Kayak kemarin ya kita tahun lalu Ci Silvi sempat ke China gitu ya. mhm. Di sana udah persiapan mobil terbang. Kayak di Indonesia baru memulai mobil listrik loh gitu. Mereka udah mau mobil terbang gitu kan. Kalau ngelihat kayak gitu tuh kayak oh kayak jauh banget gitu ketinggalannya. Tapi itu soal Indonesia. Aku look look at myself juga Mhm, gitu. Sejauh mana aku ketinggalan juga sama teknologi yang udah ada di mhm. Indonesia mungkin ya atau yang kita bisa akses di Indonesia walaupun itu worldwide. Ya. Oh, lumayan cukup jauh juga gitu dan akhirnya aku mulai mulai pasang resolusi 2024 ini benar-benar harus melek teknologi dan Mhm, harus benar-benar ada revolusi dalam diri aku sendiri juga untuk push through gitu untuk keluar dari mungkin kemarin nyaman banget ya mhm. di pemikiran aku gitu ya, tapi ya ketika keluar dan nyemplung di sini gitu ya, seru juga ternyata gitu. Iya, iya, iya. Oke. Nah, nih, kalau Miss Sylvie ada tips seru. Tipsnya ini nggak tahu seru apa enggak ya. Kalau aku Oke. tipsnya, karena memang aku orangnya tuh cukup sosial, jadi Heeh. banyaknya tuh aku kayak butuh bantuan orang lain untuk remind gitu. Mhm, Nah, mhm, salah satu resolusi aku di 2023 tuh ada yaitu aku tuh 2024. mhm, 2023 mhm, kemarin tuh mhm. pengen baca lebih banyak buku. Oke. Karena aku tuh tipenya tuh yang suka beli buku, tapi Mhm. kayak baru baca bab pertama, bab kedua, terus udah gitu. Jadi buku aku tuh semuanya rata-rata dibacanya cuma bab pertama, bab Tapi kedua, lumayan, tapi nggak selesai gitu. lumayan ya. Setidaknya wrappingnya udah dibuka kan ya. Iya, Belum ada yang baru kebeli. page Ih, pertama gitu kan. Jadi solusi yang aku bikin tuh, aku kayak waktu itu juga pas lagi sharing sama mhm, teman komsel, mereka mhm, juga ada beberapa yang pengen resolusi itu mhm, pengen baca buku. mhm. Jadi akhirnya kita bikinlah grup WA untuk Oh, kita tuh bahas buku bareng setiap mhm, minggu kita video call gitu. Jadi kan mhm. mau nggak mau nih aku beberapa kali tuh sekalian pengakuan dosa ya, beberapa kali tuh kayak berapa jam sebelum baru baca gitu bukunya. Tapi kan karena memang mau video call waktunya hari Iya, ini nih misalnya gitu ya. Jadi mau nggak mau aku harus baca kan. Kalau at nggak aku least ya, at sharing least apa bukunya. gitu kan. Jadi itu membantu banget sih kalau buat aku dengan adanya kita sharing bareng. Heeh. Udah nentuin jadwal kapan mau bahas. Jadi biasanya tuh tiap minggu kita bahas satu bab gitu. Mhm, Nah, mhm. itu yang bener-bener jadi bahkan sampai 2023 tuh aku rekor baca buku tuh sampai 5 buku gitu ya. Biasanya aku Wih, nggak pernah baca juara. buku sebanyak itu gitu dan itu bener-bener kebantu banget tuh karena Heeh, ada komunitas itu teman-teman aku yang kita bikin WA group saling mhm, video call bareng gitu. Nah, itu buat aku sih seru banget kalau buat aku ya. Itu heeh, salah satu tips yang iya, cukup seru karena mhm, dengan kita
mengkondisikan itu harus baca bareng, ya mau nggak mau aku jadi baca gitu. Kalau nggak ada orang-orang teman-teman aku itu kan aku nggak termotivasi untuk Mm-mm. jadi baca gitu. Nggak ada temennya, nggak ada yang ngingetin gitu kan. Kalau ini kan, guys, malam ini udah jam kita bahas ya gitu kan. Jadi mau nggak mau aku jadi harus baca cepet-cepet gitu. Jadi itu salah satu tips yang menurut aku sangat membantu buat aku. Nah, satu lagi Mm-mm. tuh kalau misalnya beberapa kalian yang Seru sih Miss. seru ya. Iya loh, ini nggak kepikiran juga. Oh iya ya bener juga ya. Daripada digeletakin terus karena ada temen kan, Iya, setidaknya bacalah sedikit. Tapi begitu dibahas ternyata seru, jadi kepengen baca lagi ya. betul. What next Ya. apa nih? Nah, terus kalau satu lagi, Mm-mm. aku tuh tipenya yang suka kasih reminder tuh Mm-mm. nempel-nempelin di misalnya di kaca Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Jadi di kamar aku tuh dindingnya, temboknya, kacanya tuh banyak tempelan-tempelan reminder aku gitu tentang Oke. resolusi atau tentang aku pengen jadi apa, Mm-mm. dihias-hias yang bagus gitu. Nah, mungkin kalau beberapa yang dengerin ini nih, dengerin kita sharing ini mungkin Mm-mm. juga bisa bikin-bikin misalnya suka bikin craft atau bikin-bikin Mm-mm. kayak semacam kerajinan-kerajinan tangan tuh Ya. bisa memotivasi resolusinya dengan kayak bikin sesuatu yang enak dilihat dan setiap hari kita buka gitu. Ataupun Mm-mm. bisa juga dengan bikin itu lock screen di HP. Aku pernah waktu itu kita Mm. lagi bikin resolusinya tuh tahu Atomic Habit ya Kak, buku Mm-mm. Atomic Habit. Mm-mm. Kita kan harus bikin habit-habit baru Iya, yang mau Atomic kita Habit. bikin nih. Mm-mm. Nah, salah satunya tuh caranya bikin jadi lock screen di HP. Kan Mhm. lock screen HP kan tiap menit atau tiap berapa menit Iya, pasti kita betul. buka kan. Nah, aku tuh inget banget waktu itu aku tuh nggak disiplin banget yang namanya minum vitamin gitu. Mhm. Jadi minum vitamin tuh pasti bolong-bolong gitu. Nah, dengan aku menuliskan itu di lock screen aku, seminggu 2 minggu masih belum rutin tuh, tapi begitu sebulan tiap hari yang dibaca kan jangan lupa minum vitamin, jangan lupa minum vitamin. Lama-lama aku jadi keinget di alam bawah sadar gitu, udah nggak jadi lock screen pun aku inget, oh aku harus Wah, minum iya vitamin iya gitu betul. sampai sekarang loh Kak. Itu padahal udah setahun Wah, lebih, tapi karena aku naruh itu di lock screen HP, jadi sampai sekarang aku masih inget aku tuh tiap hari harus minum vitamin gitu. keren loh nih Ya, becoming flash. betul. Jadi itu salah satu Sampai tips jadi yang daging menurut bener. aku tadinya aku nggak kepikiran. Terus pas sharing, oh iya kenapa nggak jadi lock screen HP ya? Oh iya udah. Mm-mm. Oke, aku coba dan bener-bener it works gitu. Ini keren ini Gus Mul ya. Jadi kayak yang nempel-nempel itu kan sebenarnya tips yang sudah cukup lama, tapi kalau kita mungkin suka dengan hal-hal yang indah, tempelin aja. Atau setidaknya kalau ini apa sih dibaca lagi. Kalau kita nempel sendiri suka Mm-mm. lupa kan, atau kita taruh-taruh lagi banyak gitu. Itu juga kita suka lupa isinya apa, bongkar lagi. Dan Iya. ternyata kita temuin ternyata catatan kita. Lock screen nih, keren banget nih ya. Seru sih buat saya ini tipsnya buku dan di lock screen ya, anytime kita apalagi kalau misalnya detik ya mati, wah lock screen lagi, buka Iya. lagi. Bagus nih misalnya tips seru yang bisa kita yang dibagi di siang hari ini tuh ya. Terus ini kayaknya Miss Omi banget nih ya, cara tertentu buat explore ide baru, supaya bisa tetap konsisten. Ide baru ya. Mm, Ya, supaya tetap bisa konsisten. mm. Sebenarnya kita baca bukunya bareng. Tuh kan yang cerita Miss Sylvie, karena mereka memang sibling tak terpisahkan ya. Sampai baca buku juga bareng ya. Catat, iya loh, keren banget. Iya, tapi Mm-mm. pendekatannya berbeda, Kak. Mm-mm. Yes. Jadi karena masuk ke dunia teknologi gitu, Mm-mm. ini aku belum kasih tahu si Cici sih. Biar buat aku aja. Asik. Tapi kayaknya dia nggak akan suka dengan ini. Mm-mm. Jadi aku belajar salah satu teknologi yang dekat sama kita kan ChatGPT ya sekarang ya. Ya. Mm-mm. Dan ChatGPT itu bisa merangkum buku yang akan kita baca. Oh, gitu. Jadi Kayak resume itu kan sih. jadi ya benar gitu. Oke. Jadi kayak kayak resume gitu dan buat aku buat baca buku itu walaupun udah bareng-bareng buat aku effort gitu Mm-mm. dan tinggal ngetik aja chat GPT tolong summarize buku ini bab 1. Jadi dia langsung baca bantuin dan 5 menit bukunya selesai gitu kan. Jadi
Itu tergolong selesai nggak bukunya? Buat aku sih tergolong selesai ya. Kan udah muncul Walaupun nggak summarize-nya dibaca ya. semua ya. Walaupun gak dibaca semua, tapi sudah kurang lebih yang dipelajari mirip dengan yang baca buku semua. Noted ya, soal ini termasuk tips juga loh. Tips dari Miss Ome yang masih di hidden ternyata muncul lah. Karena tadi Miss Sylvie idenya dari ternyata bikin grup baca dan ternyata ini ada ide yang lebih mutakhir. Dengan ChatGPT ya. Iya, ChatGPT ChatGPT. minta tolong dia aja kasih judul sama autornya ya berarti. Autornya kurang Autornya lebih. minta tolong bikinin summarize. Pasti bisa sih dia juga lumayan sih kayaknya Betul, ya. bisa pakai bahasa Indonesia juga pula. Oh, wow, keren. Oke, itu dia. Jadi termasuk ide baru juga, tapi tetap bisa bikin konsisten ya. Ya, Tapi sekarang karena udah ngerti sama saya ini, kan kita jadi ngerti inti-inti dari apa yang kita baca ya. betul. Itu Gitu. dia. Yes. Nah, ini sebenarnya saya mau tanya, tapi ya nggak sih? Kan kalau kita mikir pengusaha itu kayaknya kurang uang tuh enggak. Tapi resolusi untuk dalam hal keuangan, Miss Sylvie mungkin yang biasanya memang suka dengan sosial segala macam, ada tips hemat. Kalau sekarang ini yang lagi keren kan frugal living ya. Itu enggak sih buat anak-anak muda? Hah? Hemat? Apaan tuh? Gitu. Kayak yang anak-anak sekarang kan mesti kayak nongkrong, kopi segelas berapa itu kayak yang kalau dihitung itu iya lumayan juga kalau misalnya ya. Ini kalau Miss Sylvie ada nggak kayak Oke. keuangan? Enggak juga sih, ini udah masuk budgetnya ini gitu atau bagaimana? Kalau tips keuangan mungkin Iya. aku bisa sharing Mm-mm. waktu aku kuliah aja dulu kali Nah, ya. mm-mm. Jadi dulu tuh aku kuliahnya kan di luar. Mm-mm. Nah, tempat jadi aku tuh antara kuliah sama tempat tinggal Mm-mm. itu deket banget dan sebelahnya tuh mall langsung. Oh. Mallnya tuh mall cukup besar gitu. Mm-mm. Nah, jadi beli apa aja juga ada gitu ya. Nah, waktu itu tuh aku inget banget, aku tuh kayak sekamar tuh kan kita yang kayak ada roommate-nya lah ya, ada teman sekamar aku kita berdua gitu satu kamar. Nah, aku inget karena aku tuh udah diajarin dari kecil terbiasa buat nabung Mm-mm. dan kita tuh dari kecil udah diajarin banget untuk harus bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Wah. Misalnya udah punya HP nih, tapi Mm. kita lihat ada yang terbaru nih, OS terbaru atau lagi ada seri terbaru gitu ya. Biasanya kan kayak tergoda buat pengen, ih kayaknya itu lebih bagus gitu. Padahal sebenarnya HP ini yang kita punya tuh masih oke gitu. Nah, rata-rata anak muda kan kayak, ah ya udah Mm-mm. tukar tambah Nah, aja ini nih. gitu kan. Atau misalnya apa ya, jadi kayak ya Miss udahlah Omi yang kayaknya ini nanti aku punya kasihin cerita aja ini. deh ke Lanjut. aku kasihin aja ke mamaku misalnya biar aku bisa lebih yang bisa beli yang lebih bagus misalnya yang seri apa tipe yang terbaru gitu kan. Nah, aku inget jadi waktu kuliah tuh dulu tuh jadi kita tuh sharing kan aku sama roommate aku kita sebulan tuh dikasih uang jajan berapa misalnya gitu ya dikirimin uang sama orang tua. Nah, aku inget waktu itu teman aku ini tuh dikirimin uang tuh lebih banyak daripada aku gitu. Tapi dia tuh baru tengah bulan tuh udah habis uangnya. Sedangkan aku yang dikirimin lebih sedikit tuh masih ada gitu uangnya gitu kan. Terus dia nanya, Sil, emang lu nggak jajan ya? Nggak beli itu dulu chat time gitu kan? Kita tuh dulu pas aku tahun 2010 tuh chat time baru banget buka. Dan itu pasti sebelah mall sebelah tempat aku tinggal gitu, pasti sebelah apartemen kita gitu. Jadi aku juga sering banget beli chat time. Nah, bedanya aku tuh jadi udah misalnya aku dapat uang nih dari papa mama, aku tuh langsung masukin di amplopin sama aku. Jadi aku tuh siapin amplop agak banyak, misalnya 5 amplop gitu ya. Nah, aku langsung nama-namain. Jadi begitu aku dapat nih, misalnya aku dapat berapa ya, umpamanya 1 juta gitu ya. Nah, 1 juta tuh langsung aku tuh pisahin dulu buat puluhan 100.000 gitu kan berarti 10%. Terus buat apa lagi nih yang urgent-urgent, misalnya buat bayar apa listrik atau apa aku pisahin dulu. Terus buat bayar apa lagi buat Yang kepentingan billing-billing ya. iya yang billing-billing dulu. Terus buat makan misalnya aku makan 300.000 misalnya gitu ya. Oke, terus ada lagi buat apa lagi biasanya ya? Transportasi misalnya ya.
Nah, terakhir baru itu buat entertain, buat Nah, misalnya buat foya. nonton bioskop, buat beli baju, buat beli minuman misalnya atau apa gitu. Nah, jadi aku kalau misalnya tiap mau ke mall, aku cuma boleh ambil amplop yang isinya tulisannya entertain. Aku nggak boleh ambil amplop yang tulisannya buat billing atau buat apa Hmm, gitu. Jadi tiap tiap ke mall ya udah aku cuma punyanya keren. segini nih. Ya udahlah, Hmm, bisanya segini ya udah misalnya tapi kalau aku punya jadi terus ada lagi amplop isinya tabungan. Nah, kalau hmm, kalau tabungan aku masih ada terus yang lain-lainnya juga masih ada sisa, barulah biasanya aku ambil hmm, kalau ada lebih gitu. Tapi kalau nggak ada hmm, lebih ya udah aku pakai secukupnya yang memang aku ada gitu. Kecuali hmm, ada tambahan lagi nih misalnya tiba-tiba mama kirimin lagi atau apa. hmm, Atau misalnya ada tambahan tiba-tiba ada yang mau ngasih gitu ya atau gimana gitu atau oh misalnya aku dapat angpau. ah, Nah, biasanya itu baru aku pakai gitu. Nah, jadi karena aku terbiasa untuk memisah-misah milah-milah ah, uang aku itu, jadi akhirnya kebawa tuh gitu. Jadi aku bisa ngebedain mana kebutuhan, mana keinginan. Baju misalnya, aku masih hmm, punya nih, ini baju aku masih oke. Ya udahlah, bulan ini aku nggak usah beli baju dulu. Jadi uang yang buat beli baju, misalnya aku lagi lebih pengen buat makan atau buat hmm, minum, ya udah aku alihin buat itu gitu. Jadi bukan berarti juga aku irit banget jadi nggak makan hmm, nggak minum, enggak. Aku tetap hmm. makan, tetap minum gitu, tetap beli cat time, tapi Iya, aku ambil dari pos aku yang mana gitu. Nah itu sih mungkin tips wih, buat aku mantap. sangat berguna. Jadi selama 4 tahun aku di Malaysia tuh aku masih tetap bisa saving, tapi aku Hmm, juga tetap bisa nonton, tetap bisa beli hmm. baju dan lain-lain juga gitu. Tuh. Itu tips yang menurut aku cukup Hmm, efisien dan sampai sekarang sih sebenarnya sekarang mungkin aku udah nggak ngebagi-bagi ke amplop hmm. lagi, tapi lebih kayak eh, langsung langsung Udah kayak habit ya. secara Tahu habit habitnya ya. tuh Ah. ini butuh Udah apa kayak enggak nih? foldernya Iya, udah ada gitu kan. betul. Beli baju misalnya gitu ya. Perlu apa enggak sih sebenarnya urgent enggak sih gitu. Aku lihat Hmm, lagi lemari baju aku, oh kayaknya masih cukup deh. Ya udah nggak usah dulu gitu ya. Kecuali aku bener-bener pengen banget misalnya gitu ya. Aku misalnya pengen banget, oh ya udah aku buat bulan depan deh aku sisihin gitu. Jadi lebih ke situ sih. Jadi nggak terpengaruh juga sama hmm. biasa kan anak muda jam sekarang tuh Iya loh, FOMO. tapi keren loh. Saya jadi Iya. kepikiran, ini memang membangun habit ini karena udah terbiasa Mm-mm. atau diingetin, jangan lupa loh ini nanti pos-posnya gitu. Nggak pakai diingetin gitu ya mungkin berarti ya. Udah langsung aja gitu ya. Dulu awal-awal Mm-mm. aku masih suka diingetin, bukan Oke. diingetin sama papa mama sih, Mm-mm. lebih suka ngingetin diri sendiri gitu. Ya. Tapi belakangan kan udah jadi habit ya udah nggak diinget-ingetin lagi sih gitu. Wah, ini Otomatis gitu ya. keren loh Bun Sol ya. Jadi untuk Anda yang mungkin anak muda ya, ini penting banget. Gak usah anak muda deh yang udah kerja, yang udah mature pun kadang lupa ya. Itu pura-puranya enggak, ini billingnya nanti aja. Buat beli sesuatu yang dipingin itu juga bisa terjadi ya. Oke, ini tips yang keren. Miss Omi, silakan. Ini kayaknya tipsnya panjang ya, udah nggak ada, aku nggak ada tips. Tapi masih sama ya, karena emang Eh, dari sumber yang sama. beda sih, beda. Oke, Beda serius. banget cara kita. Siap. Ini Tapi dia yang saya nantikan, Miss. tapi aku nggak ada tips Mm-mm. and trick gitu, Yes. karena Mm-mm. kalau tipe kayak aku Ya. ya, Mm-mm. mungkin belum tentu relate sama teman-teman, tapi Mm-mm. pasti ada satu di antara sejuta yang relate lah ya. Ya, saya Eh, relate. Hopefully. Kayak semua keinginan itu tuh cuman di otak aja Hmm. gitu. Oke. Jadi mungkin aku pertamanya learn the hard way ya. Mm-mm. Maksudnya mungkin Coach Silvi mundurnya di kuliahan, aku Mm-mm. mundurnya waktu SD, waktu Oke. SMP gitu ya. Aha. Dimana kan di rumah mungkin yang cukup paham teknologi aku Mhm. gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah 6 SD ya Mhm. atau kapan lah aku kurang inget, waktu itu ada iPhone 3 Mhm. gitu, dan itu cuman ada di Amerika gitu ya. Wah, aku pengen banget tuh iPhone 3 itu gitu ya. Dan langsung bilang papa mama gitu. Kebetulan memang dari dulu kita kecil, Mhm. dari 1 SD ya kita udah dikasih uang jajan Mhm. lumayan cukup besar buat anak 1 SD. Tapi Mhm. papa mama tuh ngajarin kita, ayo kamu nabung dulu ya, yang sorry perpuluhan, Mhm. habis itu sisanya ditabung gitu. Jadi
Kayak butuh apa? Butuh jajan kan di rumah udah ada makanan Iya. gitu dan Jadi kalau anak sebagainya. kecil kan udah di-provide sama orang tua ya. Jadi Betul. uang ini bener-bener untuk diri, buat nabung sama buat perpuluhan pasti ya. Betul, betul. Dan pada zaman aku waktu itu di sekolah juga diajarin waktu itu ada tabungan anak-anak. Kita bisa punya tabungan sendiri gitu dan buat aku kayak punya uang banyak di tabungan tuh seneng banget daripada uangnya dipakai gitu. Jadi kalau ibaratnya kalau sekarang bahasanya flexing gitu ya, bukan flexing apa yang di badan tapi Iya. flexing apa yang ada di rekening gitu. Gitu mungkin Keren lah. Iya, mungkin iya, iya. karena kepengennya beda jadi approach-nya juga Mm, beda mm, gitu dan salah satu waktu itu pas udah tahu teknologi ini segala mm, macem pengen iPhone gitu ya ngomong ke papa mama gitu ya dan di situ dikasih syarat gitu. Kalau kamu mau beli iPhone kamu harus lulus kan ke 6 SD ya loncat ke 1 SMP kamu harus lulus dengan nilai khususnya misalnya matematika sekian gitu mm. kurang lebih segitu. Dan itu aku nunggu tuh, jadi baru awal masuk 6 SD, berarti kan nunggu setahun ya, karena nunggu lulus dulu kan. Mhm. Wah nunggu lulus gitu ya, terus berjuang tiap hari gitu ya, sampai lupa kadang minta minta iPhone gitu ya. Kamu masih perlu iPhone nggak? Ya, udah lupa nih mau iPhone gitu kan, karena udah lama banget gitu. Eh, Dan akhirnya lulus gitu kan. Terus sebelum beli, coba kamu buka tabungan kamu berapa gitu. Dan akhirnya dibeliin orang tua sembari setengahnya itu uang tabunganku. Gitu. Oke. Jadi dan di situ singkat cerita dapat handphonenya gitu. Mhm. Dan ternyata handphonenya tidak bertahan begitu lama karena kita kan kuliah sekolah dulu pakai kendaraan umum ya. Mhm. Jadi HP dibawa tapi kita harus taruh gitu. Mhm. Kita tata cara berkendaraan umum lah. Mhm. Nah kebetulan hari itu aku lupa, aku taruh di bawah, aku dudukin HP-nya gitu. Hmm. Saking asik ngobrol sama si supirnya, terus tiba-tiba jalan ke rumah kelewatan, terus aku Mhm. buru-buru berhenti, ketinggalan lah HP-nya itu. Singkat cerita baru tahu setengah jam berikutnya HP-nya hilang, iPhone gitu ya. Dan di situ aku Harganya tuh kaget. kan, waduh. Lebih bukan harganya sih perjuangan aku dapetinnya gitu kan, pakai jerih payah dan Iya, tabungan dan iya. sebagainya gitu. Dan di situ habis itu nyari itu posisi aku di Jakarta, Mhm. nyari angkot yang aku nggak tahu plat nomornya, yang nggak tahu siapa supirnya, nyari di sekeliling Jakarta gitu kan. Dan di situ aku langsung kayak pulang tuh langsung telepon papa mama sambil nangis, HP-nya hilang gitu. Terus di situ papa mama bilang, wow, denger cerita aku kan, Mhm. nyari sebegitu rupa. Baru kali ini aku nggak dimarahin. Aku bilang, wow, kamu bertanggung jawab sekali Mhm. dengan itu gitu. Kalau anak tetangga gitu ya, punya uang gitu ya, Nah, kalau udah hilang ya udah hilang aja. mhm. Tapi nggak ada effort untuk mencari sampai sebegitunya, lalu ada penyesalan dan ada perbaikan gitu. Mhm. Dan di situ yang aku merasa, oh itu titik balik di mana aku tuh, oh sejak saat itu aku punya elektronik, punya apapun kalau nggak bener-bener rusak tuh Mhm. nggak ganti. Walaupun aku suka teknologi. Jadi mungkin aku nggak punya tips and trick Mhm. kayak Ci Silvi harus nata gimana gitu. Karena sebenarnya aku maunya banyak gitu. Tapi ketika aku bilang, oke, is this what I need or Mhm. what I want gitu. Begitu aku nanya gitu udah langsung keinget HP iPhone yang kemarin kehilangan gitu ya. Mhm. Selalu keingetan itu lagi dan ya kurang lebih jadi sekarang kalau ketika pengen sesuatu gitu ya, aku nambahin trik lagi. Kadang udah nggak mempan tuh want atau need gitu kan. At some point gitu kan. Terus tapi aku punya trik untuk diri aku sendiri. Mhm. Aku cari gimana caranya supaya nggak beli itu. Misalnya contoh, sekarang apalagi ya keluar S24 gitu ya. Ada AI-nya lagi ya. Aduh, udah 24 ya, dulu waktu kecil 3. Sekarang 24. Sekarang itu Galaxy 24 gitu Mhm. kan. Dan aku gimana caranya supaya pengen beli, aku Mhm. sengaja cari review yang jelek. Mhm. Jadi bukan karena HP-nya jelek gitu, HP-nya bagus, tapi yang aku cari tuh komen yang jelek supaya pada akhirnya aku Mhm. tuh nggak beli karena belum butuh gitu. Mhm. Ataupun misalnya ketika butuh HP, aku nggak mau beli HP, cari gadget yang lebih mahal lagi karena mungkin belum waktunya punya itu gitu ya.
Jadi ya udah supaya gadget yang lebih murah Mm-mm. kayak nggak dibeli dulu, Mm-mm. targetin yang lebih tinggi karena nggak nyampe kan ke sana gitu kayak. Jadi kayak aku Iya. twist my mind gitu. Mm-mm. Mm-mm. Dan ketika di twist itu, oh iya sebenarnya nggak butuh-butuh amat gitu. Dan akhirnya ya untuk sesuatu yang wants aku nggak benar-benar secukupnya aja gitu. Tapi kalau udah need Mm-mm. ya harus gitu, Iya. harus aku prioritaskan dan justru kalau ketika need-nya kebutuhannya banyak, yang penting ya segala sesuatu yang aku wants harus di stop dulu gitu, harus di hold Mm-mm. dulu gitu. Kurang lebih sih seperti itu. Keren loh. Jadi memang itu tadi yang dibilang keinginan tuh kayak ada di kepala aja. Karena memang butuh dipertimbangkan beberapa kali sampai kita ternyata dapat filternya, oh ternyata enggak juga sih. Masih bisa dipakai yang lain atau Mm. kita masih bisa memfungsikan yang lain untuk bekerja secara maksimal kayak gitu ya Miss ya berarti ya. Betul, betul. Itu keren. Tapi di dulu memang suka teknologi kan? Iya, Biasanya suka. tadi kenapa saya nunggu-nungguin kalau misalnya pasti punya cerita yang berbeda ternyata memang begitu ya. Kalau aku pengen ya harus kejar target upayanya seperti sedemikian rupa ya sampai dengan effort untuk cari pun kemudian ya kalau untuk ukuran anak kecil SD kan waktu itu ya Iya. itu juga ya benar juga sih luar biasa orang tuanya tidak emang parenya tuh keren banget sih ya. Jadi kayak yang nggak dimarahin karena dilihat tentang tanggung jawabnya. Kalau dilihat nominalnya, wah, bisa keluar tanduk tuh ya pasti. Tapi ternyata yang dilihat itu value-nya. Iya. Ini nggak gampang untuk parent yang mungkin juga dengar ya. Kadang kita pasti tersentak atau sudah keliru merespon dulu untuk satu situasi yang terjadi ya. Nah, yang dilakukan atau yang kejadian dengan anaknya pasti. Tapi ada baiknya itu juga ditahan dulu. Keinginan untuk merespon yang nggak baik. Supaya yang keluar outputnya tuh ternyata tetap yang baik. Iya. Wow, ini resolusi. Dan beliau berdua ternyata ada tipsnya dan wah, ini yang jadi amazing. Secara yang tadi bilang ya, dari kecil udah dapat uang saku yang banyak. Nggak sedikit untuk ukuran anak SD. Tapi tetap tetap patuh dengan yang namanya pos-pos. Nggak mudah loh kalau masih sekolah ya kan itu yang diterima itu adalah hak saya gitu biasanya paling dipisahnya cuma satu aja oh buat bayar ini udah yang lainan buat saya gitu tapi ini mesti dibikin pos-pos ini buat anak-anak untuk Good News Family juga yang masih sekolah ya yang di Semarang merantau juga ini baik untuk jadi catatan ya gimana dong kalau yang dikirimnya sedikit nggak bisa dibagi gitu ya buat prioritas juga ya kan ada juga yang Iya. seperti itu biasa mis terimanya dikit nggak bisa kak dibagi gitu kan dah prioritas dulu itu Sama dapat ada mungkin yes satu lagi ini yang yes cukup apa Mm-mm. ya? Tentang gaya hidup. Nah Nah, itu yang harus dipertimbangkan yes gitu. Jadi Betul. waktu itu juga kita apalagi misalnya sekarang setiap tahun kan UMR pasti naik ya. Mm-mm. Eh, Gaji bertambah itu, tapi yang harus kita hati-hati jangan sampai gaya hidup kita bertambah. itu tuh biasanya kayak yang apa sih otomatis mis Betul, ya kan betul, betul. kita tuh yang kayak oh ini ada sekian terus kita nggak kerasa yang tiba-tiba sudah berubah aja itu jadi habit Mm-mm. kos ini harus untuk ini Iya, kita nggak kerasa padahal waktu terima sedikit itu dulu bisa betul. tapi begitu sekian kok tiba-tiba dan itu harus itu yang Iya, jadi mungkin yang disebut dengan gaya hidup itu tuh Bun Sol ya karena kita nggak sadar oh ini terus tambah 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 saya lihat juga teman oh harus ya dan saya cuman oh iya baiklah kalau saya iya. nggak di endorse nggak Karena apa ya, sisi manusia kita kan memang Mm-mm. kita hidupnya kompetitif ya. Kita lihat orang Mm-mm. lain, Mm-mm. kita Iya. pengen, kita eh, lihat siapa sukses, kita pengen Heeh. gitu. Dan Apalagi anak muda loh, betul, Miss, ya betul, kan? betul. Dan ya yang aku pelajari banget gitu, Mm-mm. ketika kita udah bisa menaklukkan namanya gaya hidup, Iya. kan yang selalu kita diajarin ya, jangan lihat kesuksesan tuh cuma 1-2 tahun ke depan. Iya. Sukses itu Hmm. tuh lihatnya kalau papa mama ngajarin kita ya, Mhm. sukses itu lihat 7 tahun ke depan ini orang jadi apa. Satu Kalau masa. satu masa tuh 7 tahun, Mm-mm. satu masa gitu ya. Satu masa ini orang jadi apa yang kamu
pikirkan dia tuh luar biasa gitu sukses. Hmm. Setelah udah lihat satu masa, lihat lagi kehidupan masa keduanya, yaitu 7 tahun berikutnya, Iya. ditotalin 14 tahun. Masih sukses nggak? Hmm. Lihat lagi hidupnya lagi nanti 21 tahun di masa ketiga, masih sukses nggak Iya. gitu. Dan ketika kita pelajarin itu ya, ternyata memang yang suksesnya sampai beranak cucu itu memang yang punya gaya hidupnya sederhana, Hmm. Betul. bukan yang flexing Yes. yang Iya. ya yang kelihatan wah dia kaya gitu ya. Tapi Ya. yang hidupnya cukup sederhana, ada rasa cukup ya. Hmm. Itu yang sukses yang berkepanjangan, yang itu the true sukses ya mungkin buat aku gitu. Yes. Aduh, senang banget ya. Saya tuh bersyukurnya seperti itu, Miss. Kenapa? Selalu dipertemukan dengan orang-orang yang dari kecil ya. Waktu SMA, jadi ikutan cerita nih, cerita. Nggak apa-apa Kakak. Waktu SMA itu kan masih cari jati diri. Iya. Puji Tuhan ketemunya tuh dengan orang yang sederhana, orang kaya, pinter, sederhana. Jadi terus tiba-tiba jadi kayak my new idol kan. Wah ini asik ya kalau kayak gini. Terus masuk terus ada teman kerja gitu juga. Jadi yang kayak yang glam kayak gitu tuh nggak pernah, belum pernah nempel di saya. Paling gitu-gitu aja sampai sekarang. Dulu kerja di tempat yang lain yang notabene dengan gaji tertentu. Teman saya begini, saya cuman begitu-begitu saja juga. Dan saya bersyukur sekali karena itu yang saya tangkap. Meskipun nggak begitu kenal, tapi dia adalah pemurid saya karena di gereja kan. Jadi, oh ya, saya lihat caranya. Kok bisa ya? Saya lihat kan orang kaya, gitu. Kok bisa sesederhana itu? Jadi kalau saya mau bergerak sedikit kayak yang malu. Ngapain kamu? Punya apa kamu? Kayak yang digituin tau gak sih, Miss? Iya ya. Tapi notabene saya masih kecil. Ngapain? Iya. Iya. Iya, Masih kayak yang mau nengok kayak gitu ya. betul. Ya bersyukur banget. Saya pikir, Tuhan tuh baik banget, Circle. Udah lama nggak ketemu, sekarang ketemu lagi di Good News. Iya. Itu ya kenapa ya? Itu sangat baik dan saya lihat beliau berdua itu secara anak muda ya, masih muda. Saya selalu kaitkan dengan anak muda karena berdua ini masih yang anak muda, tetapi tidak terpengaruh dengan flexing. Ini memang semakin firm, semakin kuat, semakin ngerti. Kayak ini kali ya, peribahasa ini masih tetap nggak sih? Kayak yang semakin berisi semakin menunduk. Itu kayak Kayak padi. Padi, bener ya. Betul. Padi itu Iya. kayak nggak ada matinya loh yang namanya Iya. peribahasa itu. Saya Hmm. sangat senang. Kayak terus ada lagi tuh tong kosong berbunyi nyaring itu tuh Iya. bener adanya loh. Ya bener juga sih ya. Seru. Miss ini ada. Oke, saya baca dulu. Tanya. Oke. Nimbrung lagi ya Indi. Oh silakan. Kalau saya punya tips untuk mengatur keuangan adalah selalu lihat orang-orang yang punya pendapatan setengah dari pendapatan kita dan bisa atur keuangan dengan baik. Betul. Lalu saya pelajari pengeluaran mereka, belanja di mana dan makan apa. Nah, jika saya ngikuti gaya hidup mereka, otomatis saya sudah punya tabungan setengah dari pendapatan saya. Betul. Betul. Keren. Keren. Benar. Jadi ya bersyukur kalau kita dipertemukan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan ya. Kita bisa lihat figur, kita bisa lihat bertemu dengan orang-orang yang kayak yang ya di compare kita tuh nggak ada apa-apanya. Terus kamu mau kayak yang in Japanese is pola apa sih gitu ya. Gaya itu kan pola. Kamu mau pola apa? Enggak deh gitu. Itu. Miss ya ampun, waktunya tiba-tiba cepet banget. Pesan semangat. Masih ada nggak yang mau disampaikan? Pesan semangat ya. Yes. Mungkin mumpung kita masih di awal tahunnya, jadi teman-teman yang udah punya resolusi ataupun yang belum, yuk semangat kita bikin resolusi untuk 2024 ini kita lebih baik dari tahun lalu gitu ya. Jadi semangat juga untuk disiplin menjalankan resolusinya supaya di akhir tahun nanti 2024 kita semua bisa mencapai apa yang kita mimpikan. Itu aja. Siap. Mas Omi. Mungkin ini agak vintage ya. Ya, karena tadi ngomongnya peribahasa gitu ya. Jadi aku langsung kepikiran gitu ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi
namanya resolusi ya pasti kita harus berjuang dulu nih. Mhm. Baru kalau perjuangan kita udah luar biasa, pasti hasilnya pun luar biasa. Amin. Wow, Gitu. keren ya Sul ya. Ini sebuah tadi yang kita apa dari saya sih tadi tong kosong, padi, jadi ikutan vintage nih. But it works kalau kita mau pikir ulang ya, rethinking tuh bener juga gitu ya. Oke, Gun Soli, kami sangat berharap apa yang kami hadirkan dalam perbincangan di kesempatan saya hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semua ya. Bersyukur banget karena teknologinya nggak lagi rewel, nggak lagi godain. Jadi lancar-lancar aja. Oke, finally saya Indi. Saya Naomi. Dan saya Sylvie. Untuk Good News FM, bisa nungguin for you at 94.9 Good News FM. Good News for the family. God bless. God bless.